Dalam akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Alhamdulillah lolos Piala Dunia. Yang penting kita mempersiapkan timnya untuk bermain. Nah, karena itu memang heboh. Mehdi Taremi penuh haru serahkan tiket Piala Dunia ke Indonesia. Di sisi lain, Erick Thohir disambut meriah supporter Garuda di Amerika. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Publik dunia mendadak heboh setelah muncul kabar bahwa Iran dikabarkan memilih mundur dari ajang Piala Dunia yang akan digelar di Amerika. Yang paling mengejutkan, Indonesia menjadi negara yang akan menerima kesempatan besar tersebut. Berita ini langsung menjadi sorotan media dan viral di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang tidak menyangka Indonesia tiba-tiba menjadi tim yang lolos ke panggung sepak bola terbesar di dunia. Bahkan nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut ramai diperbincangkan setelah dikabarkan melakukan pertemuan penting dengan FIFA di Amerika. Semua bermula setelah rapat FIFA beberapa waktu lalu resmi digelar. Dalam rapat tersebut, Amerika bersama FIFA sebenarnya telah memberikan izin kepada Iran untuk tetap tampil di Piala Dunia. Namun, situasi politik yang masih memanas membuat kondisi menjadi sangat rumit. Hubungan antara Iran dan Amerika disebut belum benar-benar membaik, meski sempat muncul pembicaraan mengenai gencatan senjata. Ketidakjelasan situasi itu membuat pihak Iran merasa khawatir jika tetap memaksakan diri tampil di turnamen yang digelar di Amerika tersebut. Bukan hanya masalah politik internasional, kondisi di dalam negeri Iran juga disebut sedang tidak stabil. Beberapa pemain dan staf sepak bola Iran dikabarkan memilih meninggalkan aktivitas sepak bola dan bergabung menjadi tentara demi membantu negara mereka. Situasi tersebut membuat kekuatan timnas Iran terancam berkurang drastis. Jika tetap tampil di Piala Dunia, mereka disebut tidak akan bisa menurunkan skuad terbaiknya. Masalah semakin memanas setelah pihak Federasi Iran dikabarkan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan saat menghadiri agenda resmi di Kanada. Menurut laporan yang beredar, beberapa petinggi Federasi Iran sempat ditahan selama beberapa jam karena dicurigai memiliki hubungan dengan IRGC. Peristiwa itu langsung membuat suasana memanas di internal sepak bola Iran. Banyak staf dan pemain mulai merasa khawatir akan dipersulit jika tetap melanjutkan perjalanan menuju Piala Dunia di Amerika. Media ternama Amerika, The Athletic, bahkan ikut menyoroti situasi tersebut. Dalam laporannya disebutkan bahwa keputusan Iran untuk mundur dipicu oleh penahanan ketua federasi mereka pada 1 Mei lalu. Kabar itu kemudian menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola. Banyak pihak menyayangkan jika Iran benar-benar harus melepas kesempatan tampil di Piala Dunia karena alasan di luar sepak bola. Namun di tengah situasi dramatis tersebut, muncul kabar yang membuat publik Indonesia heboh. Iran disebut menyerahkan slot atau tiket Piala Dunia kepada Indonesia sebagai pengganti mereka. Hal paling menarik datang dari salah satu pemain bintang Iran, Mehdi Taremi. Pemain yang saat ini bermain di Eropa tersebut dikabarkan memberikan klarifikasi penuh haru terkait keputusan besar yang diambil timnya. Mehdi Taremi disebut resmi bergabung menjadi tentara karena memiliki latar belakang pendidikan militer. Tidak hanya dirinya, beberapa pemain lokal Iran dan staf kepelatihan juga ikut mengambil keputusan yang sama demi keamanan negara mereka. Dalam pernyataan yang mengharukan, Taremi mengaku sangat sedih harus meninggalkan perjuangan menuju Piala Dunia yang telah mereka bangun selama berbulan-bulan. Kami sudah berjuang sangat keras demi tampil di Piala Dunia, tetapi demi keamanan negara dan rakyat kami, saya memilih mundur dengan sukarela, ujar Mehdi Taremi. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Iran yang selama ini terus memberikan dukungan penuh kepada timnas mereka. Kami meminta maaf kepada seluruh warga Iran karena gagal melanjutkan perjuangan kami di Piala Dunia. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Lanjutnya. Namun yang paling membuat publik Indonesia tersentuh adalah pernyataan Taremi mengenai Indonesia, di mana Taremi mengungkap pemerintah Iran disebut telah menyerahkan kesempatan tampil di Piala Dunia kepada Indonesia. Taremi pun mengaku percaya bahwa Indonesia pantas mendapatkan dukungan penuh. Seluruh rakyat Iran akan mendukung Indonesia di Piala Dunia. Ungkapan tersebut langsung menjadi viral dan mendapatkan jutaan sorotan dari seluruh dunia. Banyak netizen yang merasa terharu dengan sikap sportif para pemain Iran. Di sisi lain, FIFA dan Erick Thohir dikabarkan langsung melakukan pertemuan penting setelah kabar tersebut mencuat. FIFA mulai mempersiapkan berbagai langkah Indonesia tampil di Piala Dunia. Tak sedikit pula yang mempertanyakan alasan Erick Thohir baru kembali ke Indonesia pada 6 Mei. Ternyata ia disebut masih berada di Amerika untuk membahas berbagai persiapan besar demi timnas Indonesia. Erick Thohir dikabarkan langsung bergerak cepat mencari tambahan kekuatan baru untuk skuad Garuda.
Ia ingin memastikan Indonesia benar-benar siap jika mendapat kesempatan tampil di panggung dunia. Salah satu langkah besar yang kabarnya akan dilakukan adalah menambah pemain naturalisasi keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Kesempatan tampil di Piala Dunia dianggap menjadi daya tarik luar biasa bagi para pemain diaspora. PSSI disebut ingin membangun tim yang benar-benar kompetitif agar Indonesia tidak hanya tampil sebagai pelengkap di turnamen dunia. Namun bukan hanya persiapan tim yang menjadi sorotan, sambutan luar biasa dari supporter Indonesia di Amerika juga ikut mencuri perhatian dunia. Erick Thohir dikabarkan bertemu langsung dengan para WNI, mahasiswa Indonesia hingga para pekerja Indonesia di Amerika. Dalam pertemuan itu ia meminta dukungan penuh untuk Timnas Garuda. Antusiasme masyarakat Indonesia di Amerika ternyata sangat luar biasa. Bahkan disebut ada puluhan ribu orang yang turun ke jalan menyelamatkan kabar Indonesia bisa tampil di panggung dunia. Suasana merah putih terlihat di berbagai titik kota. Banyak warga Indonesia yang mengaku siap memenuhi stadion demi memberikan dukungan langsung kepada Timnas Garuda. Yang lebih mengejutkan lagi, tiket pertandingan Indonesia melawan Selandia Baru yang baru dijual langsung habis dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan besarnya semangat masyarakat terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Fenomena tersebut dianggap sebagai gambaran nyata bagaimana besarnya dukungan untuk Indonesia yang pertama tampil di Piala Dunia. Amerika yang terdiri dari banyak negara bagian disebut akan dipenuhi supporter Indonesia dari berbagai daerah. Belum lagi dukungan dari negara-negara tetangga Amerika yang pastinya ikut memberikan semangat kepada skuad Garuda. Kabarnya ada sekitar 80.000 warga Indonesia yang tinggal di Amerika. Jumlah tersebut belum termasuk mahasiswa, pekerja hingga warga Indonesia dari negara lain yang siap datang langsung mendukung timnas. Namun satu hal yang pasti, euforia dan semangat masyarakat sudah terasa sangat luar biasa. GBK di tengah kontroversi. PSSI tegaskan lapangan masih prima untuk laga internasional. Hamin 1 bulan FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Oman. PSSI pastikan rumput SUGBK tak perlu diangkat. Hanya tersisa 1 bulan lagi sebelum laga krusial FIFA Matchday yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Oman digelar. PSSI memberikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan penggantian atau perbaikan besar pada rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dengan alasan kondisi permukaan lapangan masih sangat bagus dan layak digunakan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini sekaligus meredam berbagai spekulasi yang beredar luas di kalangan penggemar sepak bola dan media, yang sebelumnya ramai membicarakan soal kemungkinan renovasi rumput yang bisa berimbas pada kesiapan stadion. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengamatan terkini, kualitas rumput yang ada di Stadion Kebanggaan Ibu Kota tersebut masih memenuhi standar yang dibutuhkan untuk melangsungkan pertandingan penting, bahkan untuk skala internasional. Dia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan bongkar pasang rumput yang selama ini menjadi isu hangat di masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan upaya PSSI untuk menenangkan para stakeholder sepak bola dan menjaga kepercayaan publik bahwa semua persiapan sudah berjalan dengan baik dan profesional. Kabar yang menyatakan adanya perbaikan rumput di SUGBK sebenarnya muncul pada saat Persija Jakarta tengah mencari stadion alternatif bagi mereka untuk menggelar pertandingan kandang mereka melawan rival beratnya Persib Bandung dalam lanjutan Super League musim 2025-2026 yang memang sedang mengalami banyak dinamika dan perubahan jadwal. Insiden ini memicu adanya kecurigaan bahwa kondisi lapangan GBK tidak seprima yang diklaim dan mengundang tanda tanya publik mengenai penggunaan stadion ini sebagai markas yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Persija sendiri sebelumnya mengaku sudah mendapatkan izin resmi untuk menggunakan SUGBK sebagai home base mereka selama pertandingan berlangsung. Namun informasi terakhir menyebutkan mereka terpaksa mencari pilihan lokasi lain setelah menerima pemberitahuan akan adanya perbaikan rumput di Stadion Kebanggaan Nasional tersebut. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kondisi lapangan saat ini mungkin tak memenuhi standar dan membuat Persija harus merevisi rencana yang telah disusun dengan matang jauh-jauh hari, menimbulkan ketidakpastian serta kesan kurang profesional dari aspek pengelolaan stadion. Sebagai solusi sementara, Stadion Jakarta International Stadium (JIS) menjadi satu-satunya opsi yang tersedia untuk menjadi kandang darurat Persija.
Bahkan pihak manajemen Persija sempat meminta Persib agar bersedia melaksanakan pertandingan tersebut dalam kondisi stadion yang mungkin kurang ideal. Sebuah permintaan yang menunjukkan tingkat keputusasaan serta tekanan besar yang dialami klub besar ibu kota itu karena situasi yang serba tidak pasti. Namun kemudian berita terbaru yang didapatkan membalikan keadaan, memberikan kabar baik bahwa Persija dipastikan tetap bisa menggunakan SUGBK. Dalam pernyataan resminya, Yunus menambahkan bahwa PSSI memastikan Persija dapat menggunakan SUGBK sebagai home base mereka saat menghadapi Persib. Dan yang paling penting, penggunaan stadion ini tak akan bertabrakan atau mengganggu jadwal timnas yang juga mengandalkan stadion sama untuk latihan dan bertanding. Hal ini memberikan jaminan kepada kedua belah pihak bahwa aktivitas sepak bola di level klub maupun nasional bisa berjalan secara harmonis tanpa adanya konflik jadwal yang merugikan seluruh pihak. Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa jarak waktu antara pertandingan Super League antara Persija melawan Persib yang dijadwalkan pada tanggal 10 Mei sampai bulan Juni memberikan waktu yang cukup bagi PSSI untuk melakukan persiapan terbaik demi memastikan SUGBK siap digunakan untuk pertandingan FIFA Matchday mendatang tanpa hambatan dan gangguan teknis. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ada koordinasi yang baik dan terstruktur antara pihak penyelenggara liga dan timnas nasional demi kelancaran semua agenda sepak bola tanah air. Yunus juga menegaskan secara gamblang bahwa selama rentang waktu panjang tersebut tidak ada perbaikan rumput yang signifikan dilakukan di lapangan GBK, sehingga tidak ada kendala bagi klub-klub seperti Persija untuk melaksanakan pertandingan kandang mereka di stadion ini. Pernyataan tegas ini sekaligus menguatkan posisi PSSI bahwa SUGBK masih layak untuk digunakan sebagai venue penting yang menyiratkan adanya optimisme tinggi terhadap kualitas pengelolaan fasilitas di stadion legendaris ini. Saat membahas soal kualitas rumput, Yunus Nusi memastikan bahwa dari hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim PSSI, kondisi rumput di SUGBK masih tetap sehat dan memenuhi standar tinggi yang dipersyaratkan untuk pertandingan setingkat Liga Utama maupun laga internasional. Ia mengklaim bahwa kualitas rumput saat ini bahkan sangat baik dan mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi para pemain serta mendukung performa terbaik di lapangan hijau. Pernyataan ini bermaksud menegaskan komitmen PSSI dalam menjaga kualitas sarana pendukung sepak bola nasional. Tidak hanya itu, Yunus juga mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu, rumput di GBK digunakan secara penuh oleh timnas Indonesia dalam pertandingan internasional dan latihan. Dan pada waktu itu, kualitasnya tetap terjaga dengan sangat baik, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kondisi rumput saat ini. Sebuah pernyataan yang mencoba meredam kekhawatiran di masyarakat terkait rumor penurunan kualitas lapangan yang sudah beredar luas. Sayangnya, Yunus mengaku terkejut ketika banyak media memberitakan terkait isu adanya perbaikan rumput yang akan dilakukan, terlebih menjelang laga panas antara Persija versus Persib, yang notabene adalah pertandingan dengan tensi tinggi dan mendapat perhatian besar. Ia menilai kabar tersebut tidak berdasar dan bahkan terkesan menimbulkan ketegangan yang tidak perlu di tengah persiapan segala pihak. Lebih jauh, dia menyampaikan rasa herannya terhadap munculnya kabar perbaikan hingga pengangkatan rumput secara besar-besaran, yang sebenarnya belum disampaikan secara resmi oleh manajemen PSSI atau pengelola stadion. Menurut Yunus, kabar tersebut merupakan kesalahpahaman yang belum tentu kebenarannya, sehingga perlu dilakukan klarifikasi agar suasana tidak menjadi semakin panas dan menimbulkan kegaduhan yang merugikan seluruh elemen sepak bola di negara ini. Ia pun bertanya keras dari mana asal-usul isu pengangkatan rumput besar-besaran tersebut hingga bisa menyebar luas di berbagai media dan di masyarakat umum. Pernyataan tersebut menunjukkan kekecewaan sekaligus keprihatinan akan penyebaran informasi yang tidak valid dan mudah memperkeruh situasi. Ia berharap agar semua pihak lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Lebih lanjut, Yunus menegaskan bahwa mereka belum pernah mendapat sinyal apapun mengenai rencana bongkar atau penggantian rumput sebelum masa FIFA Matchday berlangsung, terutama mengingat pada bulan Juni nanti, SUGBK akan kembali dijadikan arena penting untuk pertandingan timnas, baik dalam pertandingan resmi maupun ajang persahabatan. Hal ini tentunya sangat tidak logis jika rumput harus diangkat dan diganti dalam waktu dekat.
Di bawah tekanan isu dan rumor yang beredar, fakta bahwa stadion besar seperti SUGBK tetap menjadi pusat perhatian dan terus menghadapi berbagai tantangan dalam hal perawatan fasilitasnya, mencerminkan bagaimana sepak bola nasional masih harus bekerja keras untuk meningkatkan standar infrastruktur agar dapat berkompetisi di tingkat internasional secara serius dan profesional. Di sisi lain, pengakuan mengejutkan pelatih Irak, Timnas Indonesia dikorbankan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengakuan pelatih Irak sebut Timnas Indonesia dirugikan saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Timnas Irak, Graham Arnold, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait perjalanan timnya, bahkan soal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Graham Arnold yang memegang kendali Irak sejak Mei 2025 akhirnya sukses membawa anak asuhnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Graham Arnold yang memegang kendali Irak sejak Mei 2025 akhirnya sukses membawa anak asuhnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada perbincangannya dalam kanal YouTube The Howie Games, pelatih asal Australia itu mengungkap cabaran besar saat menerima pekerjaan untuk menangani Irak. Irak belum pernah lolos ke Piala Dunia dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Tantangan besar ini membuat Graham Arnold tertarik menangani mereka. Saya mungkin tidak akan pernah menerima pekerjaan ini kalau mereka sudah lolos dalam 10 tahun terakhir, ujar Graham Arnold. Fakta bahwa mereka belum lolos selama 40 tahun menunjukkan kepada saya betapa besarnya tantangan yang akan saya hadapi, dan saya suka tantangan besar, ujarnya menambahkan. Graham Arnold melanjutkan tongkat estafet kepelatihan dari Jesus Casas. Ia meraih 1 kemenangan serta sekali kalah dalam 2 laga tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak dipertemukan dengan Indonesia dan Arab Saudi di grup B. Ada momen kualifikasi Piala Dunia 2026 yang disorot oleh Graham Arnold dalam wawancara dengan Mark Howard tersebut. Irak akhirnya finish di peringkat kedua grup B di bawah Arab Saudi dengan perolehan 4 poin setelah menang 1-0 atas Indonesia dan imbang 0-0 melawan Arab Saudi. Di sisi lain, Arab Saudi memuncaki klasemen setelah menang 3-2 atas Indonesia, diikuti hasil imbang melawan Arab Saudi. Graham Arnold menilai kriteria aturan berubah, sehingga Arab Saudi berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan mereka harus melalui babak play-off terlebih dahulu. Mereka Arab Saudi lolos, kami punya selisih gol yang sama, poin yang sama, mereka mengubah aturannya. Kriteria berikutnya adalah tim yang mencetak gol terbanyak, ujar Graham Arnold. Mereka mencetak 3 gol, kami 1 gol. Selisih gol sama, poin sama, dan Arab Saudi lolos karena mencetak lebih banyak gol dari kami, ujarnya menambahkan. Lebih jauh, pria 62 tahun itu mengungkap bahwa aturan yang berubah membuat Timnas Indonesia dirugikan. Selain itu, Graham juga mempertanyakan keputusan akhir soal pemilihan tuan rumah ronde keempat yang akhirnya jatuh kepada Qatar dan Arab Saudi. Media Vietnam geger. Keputusan FIFA jadi senjata nuklir Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026. Media Vietnam ungkap keuntungan fantastis Timnas Indonesia dari keputusan FIFA. Skuad John Herdman bersiap cetak sejarah yang mengguncangkan. Sebuah media olahraga ternama asal Vietnam tanpa ragu-ragu membongkar fakta yang sangat mengejutkan dan menarik perhatian seluruh pecinta sepak bola di Asia Tenggara bahwa tim nasional Indonesia saat ini tengah meraup keuntungan yang luar biasa dan sangat signifikan dari keputusan terbaru yang dibuat oleh FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia, terkait dengan pelaksanaan ASEAN Cup yang akan digelar pada tahun 2026 mendatang. Keputusan yang penuh kontroversi ini dipercaya banyak pihak akan membawa sebuah keunggulan dramatis dan strategis yang dapat menjadi senjata ampuh bagi Timnas Indonesia untuk membombardir dan mengalahkan para lawan-lawannya di kawasan Asia Tenggara yang selama ini dikenal dengan persaingan sengit dan ketat dalam bidang sepak bola. FIFA ASEAN Cup, sebuah turnamen yang relatif baru dan inovatif yang mulai digulirkan di dalam wilayah Asia Tenggara, kini telah menjadi sebuah medan pentur yang sangat menarik dan siap mengguncang tatanan tersistem sepak bola regional yang sudah ada selama ini. Tidak seperti Piala AFF yang selama ini menjadi ajang dan panggung kompetisi standar dan biasa untuk negara-negara Asia Tenggara,
FIFA ASEAN Cup hadir menawarkan aturan-aturan baru dan sangat ketat yang membuat perjalanan kompetisi ini berbeda jauh dan secara khusus mengunci kemenangan bagi timnas Indonesia yang kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menunjukkan performa terbaiknya di level internasional. Berbeda jauh dengan Piala AFF yang selama ini seringkali dianggap sebagai jebakan dan tantangan berat bagi tim nasional karena menjalankan regulasi yang dianggap kurang menguntungkan serta jadwal pertandingan yang tidak selaras dengan kalender resmi FIFA, FIFA ASEAN Cup justru menghadirkan peluang luar biasa yang memungkinkan timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik dan pamungkas mereka tanpa harus menghadapi berbagai hambatan dan kompromi yang merugikan. Selama ini, Piala AFF dianggap menjadi semacam jebakan karena sejumlah pemain diaspora kunci dari Indonesia yang berkarir di klub-klub Eropa maupun klub ternama dunia seringkali gagal mendapat izin resmi dari klubnya untuk membela negara dan terpaksa absen dalam ajang tersebut. Namun kini, segalanya berubah secara drastis dan fundamental. Karena status ASEAN Cup sebagai bagian dari kalender resmi FIFA, seluruh klub sepak bola elit di berbagai belahan dunia diwajibkan untuk melepas pemainnya ketika mereka dipanggil untuk berpartisipasi dalam tim nasional masing-masing pada ajang FIFA ASEAN Cup ini. Kondisi ini menjadikan kemenangan Indonesia semakin terlihat gemilang karena kesempatan menurunkan barisan pemain terbaik yang berada di luar negeri menjadi terbuka secara menyeluruh dan tanpa hambatan berarti. Media olahraga Bongda 24H dari Vietnam secara eksplisit menggarisbawahi pernyataan bahwa langkah strategis ini bagaikan senjata mematikan yang mengunci kekuatan penuh Indonesia pada setiap laga resmi FIFA dan menempatkan timnas Indonesia dalam posisi yang sangat menguntungkan dibandingkan negara-negara lain. Lebih mengejutkan lagi, media Vietnam dengan penuh semangat menyatakan bahwa FIFA ASEAN Cup bukan hanya sekedar turnamen baru, melainkan hadiah berharga, tak ternilai harganya, dan bahkan merupakan berkah luar biasa bagi timnas Indonesia yang kini tengah diperkuat oleh sejumlah besar pemain naturalisasi berkualitas kelas dunia yang tersebar di klub-klub top Eropa. Ini adalah kesempatan emas dan berkah terbesar yang diberikan FIFA bagi skuad Garuda yang memungkinkan mereka menggulung lawan-lawannya dengan kombinasi kekuatan yang sangat fenomenal dan sulit ditandingi. Tulis media tersebut dengan nada yang sangat menggema penuh kemenangan. Ditambah lagi, keuntungan dan keuntungan ganda yang datang menghampiri timnas Indonesia tidak hanya berasal dari aturan main baru dan regulasi resmi FIFA, tapi juga karena Indonesia berstatus sebagai tuan rumah kompetisi tersebut untuk putaran pertama divisi teratas dalam format turnamen ini. Keuntungan ini memberikan efek yang luar biasa dan sangat strategis bagi Garuda karena memberikan motivasi tambahan, semangat tinggi, serta berbagai kemudahan dalam pengaturan logistik, jadwal pertandingan, dan dukungan luar biasa dari para supporter fanatik yang memenuhi tribun stadion dengan sorak-sorai dan dukungan tak kenal lelah. Media Bongda 24H menulis, menjadi tuan rumah di level utama ini bukan hanya sekedar kebanggaan, melainkan juga sebuah amunisi psikologis dahsyat yang dapat meremukkan mental lawan dan menjadikan timnas Indonesia unggul secara signifikan. Ditambah lagi berbagai catatan dan statistik yang menunjukkan respons positif timnas Indonesia ketika berlaga di kandang sendiri telah membuktikan bahwa tekanan pertandingan justru berubah menjadi tremor kemenangan yang mengguncangkan lawan-lawan mereka secara psikologis dan taktik. Dunia sepak bola Asia Tenggara kini harus benar-benar bersiap dan waspada menyaksikan ledakan dahsyat yang akan disebabkan oleh skuad John Herdman yang dengan percaya diri tinggi siap menorehkan sejarah gemilang sebagai juara perdana dalam penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup yang sudah pasti akan membakar hingga ke akar rumput arena sepak bola di regional ini pada tahun 2026. Saat ini, seluruh fokus dan perhatian timnas Indonesia penuhnya tertuju pada persiapan yang matang dan intensif untuk menghadapi FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Juni dan Piala AFF 2026 yang semakin mendekati tanggal pelaksanaannya. Meskipun demikian, sorotan dan harapan terbesar tetap mengarah pada FIFA ASEAN Cup yang dikabarkan akan berlangsung pada bulan September hingga Oktober 2026, di mana waktu kian mendesak dan tensi persaingan semakin memuncak tinggi. Ambisi untuk memborong semua gelar juara pada tahun ini bagaikan bara api yang membakar di dada setiap pemain, pelatih, dan seluruh pendukung Garuda, menggebu-gebu menanti kejayaan yang akan segera diraih.
Singkatnya dan dalam kesimpulan yang kuat, media Vietnam dengan lugas dan tanpa memilih kata menegaskan bahwa keputusan FIFA yang tampak sederhana dan biasa itu sesungguhnya telah menjadi sebuah rudal dahsyat pemberdayaan dan kemenangan strategis bagi timnas Indonesia. Dalam situasi ini, kemungkinan besar untuk mencetak sejarah baru melalui tangan dingin pelatih John Herdman bukan lagi menjadi sebuah mimpi kosong, melainkan ancaman nyata dan menggigit yang akan menghadirkan gelombang besar dan guncangan dahsyat dalam dunia sepak bola Asia Tenggara yang pastinya akan dikenang selamanya sebagai salah satu momen paling panas, dramatis, dan monumental dalam sejarah sepak bola regional.